Selamat datang dalam pembahasan mendalam mengenai inovasi di dunia farmasi medisinal. Hari ini, kita akan mengeksplorasi sebuah terobosan penting, bagaimana obat yang biasa kita kenal sebagai antibiotik ternyata menyimpan potensi besar dalam melawan penyakit degeneratif seperti Alzheimer dan kanker. Fokus kita adalah pada sebuah enzim yang disebut Glycogen Synthase Kinase 3-beta atau GSK3-beta. Enzim ini adalah saklar penting dalam tubuh kita. Namun, saat saklar ini terlalu aktif atau overaktif, ia menjadi biang keladi di balik kerusakan saraf, kegagalan metabolisme glikogen, hingga perkembangan sel kanker. Mengembangkan obat baru dari nol membutuhkan waktu belasan tahun dan biaya miliaran dolar. Oleh karena itu, para peneliti menggunakan strategi drug repurposing, yaitu mencari kegunaan baru dari obat yang sudah ada. Dalam studi yang dipublikasikan oleh Nassar dan kawan-kawan pada jurnal RSC Advances 2023, perhatian tertuju pada cephalosporin generasi ketiga, cefixime dan ceftriaxone. Kita mengenalnya sebagai obat infeksi bakteri. Namun, secara struktural, obat ini memiliki kemiripan menarik yang diprediksi mampu berinteraksi dengan sisi aktif GSK3-beta. Pertanyaannya, bagaimana cara mereka bekerja di tingkat molekuler? Langkah pertama adalah melalui laboratorium digital atau molecular docking. Bayangkan protein GSK3 biasoramas, gembok yang sangat kompleks, dan molekul obat sebagai kuncinya. Dengan bantuan perangkat lunak canggih, peneliti mencoba memasukkan cefixime dan ceftriaxone ke dalam kantong pengikatan enzim. Hasilnya sangat menjanjikan. Cefixime menunjukkan skor penambatan yang tinggi. Secara spesifik, gugus aminotiazol pada struktur obat ini membentuk ikatan hidrogen yang sangat kuat dengan residu asam amino Val 135. Area ini disebut sebagai Hinge region atau daerah engsel, yang merupakan titik lemah dari enzim ini. Jika daerah ini diduduki oleh obat, maka enzim tidak dapat bekerja secara normal. Namun, ada satu hal yang membuat penelitian ini istimewa. Kebanyakan inhibitor kinase bekerja secara reversibel, artinya mereka bisa lepas kembali. Tapi cefixime dan ceftriaxone memiliki senjata rahasia, cincin beta-lactam. Melalui covalent docking dan simulasi dinamika molekuler MD selama 100 nanodetik, ditemukan bahwa cincin beta-lactam ini diposisikan sangat dekat dengan asam amino cysteine 199 C199. Jaraknya kurang dari 3,5 angstrom. Dalam simulasi yang meniru kondisi tubuh manusia ini, molekul obat tetap stabil dan tidak terlepas. Hal ini memicu reaksi kimia, di mana obat membentuk ikatan kovalen yang permanen dan tak terpisahkan dengan enzim. Ini berarti, sekali obat ini menempel, ia akan melumpuhkan GSK3-beta secara total. Prediksi komputer tentu harus dibuktikan di meja laboratorium. Para peneliti melakukan uji kinase in vitro. Hasilnya luar biasa. Awalnya, cefixime menunjukkan nilai IC50 atau konsentrasi hambat sebesar 2,55 mikromolar. Namun, perhatikan fenomena unik ini. Saat campuran enzim dan obat didiamkan atau diperinkubasi selama 60 menit, nilai IC50-nya turun drastis menjadi hanya 0,55 mikromolar. Penurunan nilai ini adalah bukti emas gold standard bahwa obat tersebut bekerja secara kovalen. Semakin lama diberikan waktu untuk berinteraksi, ikatan kimianya semakin sempurna, dan daya hambatnya menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Penelitian ini memberikan harapan baru. Cefixime dan ceftriaxone yang selama ini kita gunakan sebagai antibiotik ternyata berpotensi menjadi kandidat kuat untuk terapi penyakit Alzheimer dan kanker di masa depan. Tentu, perjalanan masih panjang menuju uji klinis pada manusia. Namun langkah awal melalui kimia medisinal ini telah membuka pintu yang selama ini tertutup.